Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada. Hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Joko dan beberapa temannya merupakan mahasiswa salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Sejak lama dirinya terbiasa merantau dan hidup sendiri alias ngekos. Namun pada suatu kesempatan, beberapa teman baik satu UKM untuk bisa tinggal bersama pada sebuah rumah kontrakan. Alasannya agar lebih hemat, mengingat harga kontrakan itu tidaklah terlalu mahal. Cerita bermula saat Joko dan beberapa sahabat karibnya sedang asik ngobrol ngalor ngidul. Salah seorang temannya, sebut saja Sugeng, mengajak Joko, Pras, Faiz untuk tinggal bersama dengannya dan Anto. Sugeng menyebutkan bahwa dengan mengontrak rumah bersama, mereka akan lebih hemat. Pasalnya, kontrakan tersebut dibanderol dengan harga 7,5 juta dan memiliki 3 kamar yang bisa ditempati. Selain harganya yang relatif murah, kontrakan tersebut juga tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka sehari-hari. Setelah bersepakat, akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk meninjau rumah yang akan ditempati bersama. Setibanya di rumah tersebut, mereka disambut oleh sebuah rumah usang yang terlihat sudah lama tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Dan rumah itu pun berdiri menyendiri agak jauh dari tetangga kanan kirinya. Sedangkan kanan kirinya rumah tersebut hanyalah berupa tanah yang agak luas. Inilah yang dinamakan rumah klasik, ujar Joko. Sugeng pun kemudian mencoba menghubungi sang pemilik rumah. Sembari menunggu, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu. "Mau ngontrak di sini, Mas?" tanya ibu tersebut. Joko pun kemudian mengiyakan. Namun saat Pras bertanya kenapa mereka mendapat pertanyaan tersebut, sang ibu pun hanya menjawab, "Nggak apa-apa, Mas, Ibu jalan dulu ya. Semoga pada betah," tuturnya. "Semoga pada betah." Sontak mereka berlima dibuat penasaran dan langsung curiga. Namun saat masih mencerna maksud dari si ibu, Pak Thohir, sang empunya kontrakan, datang dan menyapa mereka. Mereka pun dibukakan pintu untuk bisa melihat area dalam rumah. Sekilas dari luar rumah tersebut nampak rumah seperti normal dan tidak ada keanehan. Namun saat masuk, Joko langsung merasakan aura yang berbeda. Saat sedang asik memeriksa bagian rumah, Pras yang dari luar memberitahu kerabatnya kalau tidak jauh dari rumah tersebut terdapat kuburan. Pak Thohir pun mengiyakan kalau tidak jauh dari rumah tersebut terdapat pemakaman umum. Sontak beberapa dari mereka yang mendengar perkataan dari Pak Thohir langsung saling menatap. "Tapi aman kan, Pak, di sini?" tanya Faiz. "Aman kok, Mas, nggak pernah ada maling," ujar Pak Thohir. "Maksudnya aman dari begituannya, Pak." "Begituan? Maksudnya bagaimana, Mas?" "Maksudnya aman dari setan, Pak." Bukannya menjawab pertanyaan dari Pras, Pak Thohir justru meninggalkan tanda tanya baru saat tertawa dan bertanya balik, "Memangnya kenapa kalau ada?" Tidak lama setelah itu, Joko justru menemukan sebuah foto sepasang orang tua dengan pakaian khas adat. Meski awalnya membuat dia ngeri, ternyata foto itu adalah sosok penghuni rumah ini terdahulu yang merupakan kakak dari Pak Thohir. Setelah mereka berembuk, akhirnya mereka sepakat untuk memberikan DP mengontrak rumah tersebut. Setelah beres-beres pindahan,
Akhirnya mereka semua tinggal bersama di rumah tersebut. Suasana pun terasa normal dan tidak ada kejanggalan. Sayangnya, mendekati 1 bulan berdiam di rumah tersebut, gangguan mulai terjadi. Kejanggalan pertama dialami oleh Faiz. Saat itu, dia memutuskan untuk pulang ke kontrakan terlebih dahulu karena sudah selesai urusan di kampus. Alangkah terkejutnya saat tiba di rumah, dia menemukan bahwa pintu sudah terbuka dan ada sisa jejak kaki yang berukuran lebih besar dari manusia yang bercampur tanah. Setelah ditelusuri, arah kaki itu membawanya ke loteng belakang rumah dan berhenti di situ. Ia mendapati jejak kaki aneh yang berukuran lebih besar. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut, Faiz malah semakin penasaran. Ia pun berjalan masuk ke dalam rumah tersebut, mengikuti tapak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan selesai di sana. Setelah dicek ke semua sudut rumah, ia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Meski awalnya berpikir positif, ternyata gangguan yang menimpa Faiz seolah menjadi titik awal akan apa yang hendak terjadi oleh para penghuni lainnya di rumah kontrakan tersebut. Salah satu yang paling sering terjadi adalah suara misterius seperti suara langkah di atap sampai ketukan pintu rumah yang lembut dan tiba-tiba berubah menjadi suara dobrakan. Sayang, saat mencoba mencari sumber suara, mereka selalu tidak menemukan apapun. Sampai pada suatu ketika, kontrakan tersebut hanya menyisakan Joko dan Sugeng. Kala itu, kerabat mereka sedang pulang ke kampung, berhubung sedang liburan akhir pekan. Saat sedang asik ngobrol, mereka berdua mendengar suara seolah ada kuku yang sedang digarukkan ke tembok. Penasaran dengan suara tersebut, mereka memutuskan untuk memeriksanya. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. Kalau kucing gak mungkin sebesar dan sejelas ini, ucap Sugeng. Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini? Imbuhnya. Awalnya mereka menduga kalau itu suara kucing yang sedang mencakar-cakar tembok. Setelah dicerna, sepertinya sumber suara itu bukan dari kucing. Tak lama kemudian, mereka bahkan mendengar suara seperti aungan berbarengan dengan suara kuku tersebut. Dengan penuh ketakutan, keduanya berjalan bersama menghampiri suara tersebut. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat penampakan sebuah sosok makhluk berbadan manusia dengan kepala anjing dan kuku yang menjalar. Sosok tersebut berdiri sambil mencakar-cakar tembok, tepat di luar tembok kamar tengah tempat kami tadi berada. Usai kejadian itu, Sugeng dan Joko justru menyimpan cerita ini dan enggan membagikan kepada rekan-rekannya. Gangguan pun terus meningkat setelah kedua temannya pulang dari kampung halamannya. Ketika itu, Pras yang sedang tidur secara tiba-tiba melek dengan mata melotot dan langsung mencengkram Faiz dengan kencang. Dengan suara seram, dia bertanya, "Siapa kalian?" Anehnya Anto menjawab kalau mereka adalah penghuni baru rumah tersebut. Dengan tenaga seadanya, akhirnya mereka bertiga bisa melepaskannya. Kini Pras pada genggaman kami. Dia menggertak sambil terus bertanya, "Siapakah kalian semua?" Sosok yang ada di tubuh Pras malah menertawakan kami dengan suara keras, layaknya seorang buto yang sedang tertawa. Kami semua bingung melihatnya, bingung harus apa yang kami lakukan. Beruntung sosok buto tersebut keluar dengan sendirinya dari tubuh Pras dan tersadar. Pras menceritakan bahwa saat sedang tidur, dia bermimpi ada sosok yang menimpanya. Ternyata sosok itu mirip dengan apa yang dijumpai Joko dan Sugeng. Pras menceritakan bahwa saat ia sedang tertidur, dalam bawah sadar ia melihat
ada sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam dan berkepala anjing setinggi langit-langit rumah tiba-tiba datang dari atas mentimpanya. Ternyata sosok itu mirip dengan apa yang dijumpai Joko dan Sugeng. Usai kejadian itu, mereka masih bertahan meski dengan perasaan ngeri dan selalu pulang bersama ke rumah sehabis selesai beraktivitas. Gangguan yang akhirnya membuat mereka tahu dengan rahasia di balik rumah tersebut adalah saat mereka mendapat serbuan dari makhluk halus dan dibuat tidak berdaya. Pada suatu malam saat hendak rebahan, Joko mendengar suara